Halo Ricis, miskin itu nggak kayak yang sering dipikirin orang loh. Banyak orang yang kita kira miskin sebenarnya punya pekerjaan kantoran yang gajinya oke banget. Masalahnya bukan cuma soal berapa banyak duit yang masuk, tapi juga gimana mereka ngabisin duitnya. Soal literasi keuangan, jujur aja masih banyak banget nih yang bingung. Banyak dari kita mungkin termasuk kamu yang nggak punya bayangan jelas gimana cara mengatur uang. Tapi tenang, mulai dari sekarang aku bakal bahas caranya supaya finansial kamu semakin oke. Tapi sebelum kita bahas topik ini, jangan lupa klik like dan subscribe kalau kamu belum subscribe. Target channel ini adalah meraih 10.000 subscriber sebelum akhir tahun. Aku mohon banget dukungan dari kalian nih Ricis. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai ya. Langkah ke-14, pahami dulu keadaan keuanganmu saat ini. Sebelum kamu mulai mengatur uangmu, kamu perlu tahu dengan jelas bagaimana kondisi keuanganmu. Ini termasuk mengidentifikasi aset apa yang kamu punya dan apa yang kamu tanggung, alias liabilitas, terutama yang perlu dihindari. Walaupun mungkin terdengar cukup membingungkan di awal, tapi jangan khawatir. Ada banyak situs website dan aplikasi gratis yang bisa membantumu melakukan pekerjaan berat ini. Dengan itu, kamu bisa mencatat berapa banyak uang yang kamu miliki, seperti berapa penghasilan yang kamu dapatkan setiap bulan. Lalu lihatlah rekening bankmu dan catat semua pengeluaran yang sudah kamu lakukan. Situs-situs ini sangat membantumu menemukan di mana kamu bisa menghemat uang atau di mana kamu perlu menginvestasikan lebih banyak uang. Dan semuanya akan disesuaikan dengan tujuan keuanganmu. Hebat kan? Kamu mungkin akan kagum melihat ada banyak cara untuk menghemat uang secara instan. Selain itu, kamu juga boleh berkonsultasi dengan penasehat keuangan yang dapat membantumu mencapai kebebasan finansial. Langkah ke-13, mencanangkan tujuan. Tidak ada gunanya kalau kamu bisa menghasilkan dan menabung uang. Kalau nggak ada tujuan yang spesifik, kamu sungguh membutuhkan tujuan. Ini seperti peta untuk memandu kamu menuju destinasi yang kamu mau. Dengan kondisi keuanganmu saat ini, kamu harus mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan finansialmu. Pastikan kamu memiliki campuran tujuan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dan setiap bulan kamu perlu mengevaluasi sudah sedekat mana kamu dengan tujuan yang kamu canangkan. Ini akan memotivasi kamu untuk menabung lebih sering atau menginvestasikan lebih banyak dan gencar mengurangi pengeluaran. Karena sekarang kamu sudah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan keuangan itu sangat banyak jumlahnya, di antaranya seperti membayar utang, pensiun dini, untuk dana pendidikan anak, warisan untuk generasi selanjutnya, mewujudkan liburan impian, membeli mobil atau rumah, dan mengembangkan karir. Tujuan juga bisa sangat sederhana, seperti menabung untuk menghadiahi ulang tahun seseorang. Langkah ke-12, buat anggaran. Ini adalah cara jitu untuk merencanakan pengeluaranmu agar sesuai dengan tujuan keuangan yang kamu punya. Nah sekarang, setelah kamu punya tujuan-tujuan keuangan, langkah penting berikutnya adalah bikin anggaran. Ini penting banget ya Ricis, tanpa anggaran uangmu bisa lari kemana-mana setiap bulan. Jadi catat dulu berapa uang yang masuk ke dompet kamu. Terus buatlah tabel untuk mencatat seluruh pengeluaranmu, seperti biaya untuk bayar sewa, belanja bahan makanan, token listrik, gas, dan lain-lain. Nah, beberapa pengeluaran ini bisa kamu atur secara otomatis, seperti bayar sewa dengan transfer otomatis setiap tanggal tertentu. Buatku pribadi, ini seperti asisten. Soalnya kamu nggak perlu mikir, wah udah bayar sewa belum ya bulan ini? Selain itu, daripada nanti uangnya malah nggak sengaja terpakai untuk hal yang lain. Dengan anggaran, kamu juga bisa lihat di mana selama ini uangmu sering terbuang sia-sia, seperti bayar langganan streaming yang berlebihan atau terlalu sering beli makanan di luar. Ini penting Ricis, jadi kamu butuh disiplin yang kuat buat mencapai kebebasan finansial, dan anggaran beneran ngebantu banget. Langkah ke-11, nyaman dengan keadaan yang tidak nyaman. Sebagai makhluk yang suka dengan kebiasaan, kita seringkali nyaman dengan kepastian atau status quo. Ini selalu terjadi meskipun kita tahu bahwa ada sesuatu yang menanti kita, yang jauh lebih baik ada di luar sana untuk kita jemput. Benar bahwa keluar dari zona nyaman kita membutuhkan banyak kekuatan mental dan fisik. Dan ini bisa membuat banyak orang menyerah karena sudah membayangkan rintangannya.
Mau tidak mau, kamu perlu menghadapi tantangan demi tantangan itu secara langsung. Ingatlah bahwa waktu dan uangmu itu terbatas. Maka apabila kamu memilih hidup menjadi biasa-biasa saja, itu semakin mempersempit lingkup hidupmu. Solusinya, carilah peluang dan resiko yang baru. Buktikan kepada dirimu bahwa kamu punya keberanian untuk meraih apa yang selama ini kamu inginkan. Langkah ke-10. Buat dana darurat. Kamu adalah pelindung utama dirimu sendiri saat masalah tiba. Fondasi keuanganmu cukup membantu kamu menghindari masalah finansial yang serius. Dengan punya dana darurat, kamu sedang membantu dirimu sendiri menghadapi hari-hari yang panjang dan sulit. Apabila waktunya tiba, kamu sudah siap menghadapi krisis, bahkan kamu siap sebelum mereka datang. Jika kamu tidak memiliki dana darurat, kamu bisa berakhir dalam krisis finansial yang parah. Tidak jadi ukuran berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Yang penting kamu membuat aturan untuk selalu menyisihkan 10% dari uangmu untuk dimasukkan ke dalam rekening dana darurat. Jika kamu berpikir kalau uangmu jadi nganggur, maka bayangkan ini sebagaimana kamu sedang membayar dirimu sendiri dan biaya atas perlindungan portofolio asetmu jika tiba-tiba ada kebutuhan atau keadaan darurat. Langkah ke-9. Menghemat pengeluaran. Jadi begini Ricis, saat kamu sudah punya gambaran jelas kemana uangmu pergi, kamu mungkin kaget melihat seberapa banyak pengeluaranmu yang sebenarnya nggak perlu, seperti belanja berlebihan di sana-sini. Salah satunya sering jajan makanan saat pacaran. Tentu boleh-boleh aja sesekali menikmati uang hasil jerit payahmu. Tapi yang penting adalah kamu juga mesti bijak dalam mengelola pengeluaranmu itu. Bicara berhemat, gak ada yang bisa bilang secara pasti di mana kamu harus memotong pengeluaran, Ricis. Karena ini tergantung pada tujuan keuangan pribadi masing-masing. Tapi yang jelas setiap pengeluaran yang dilakukan di luar anggaran secara impulsif sebaiknya dihentikan sesegera mungkin. Di dalam anggaranmu itu terdapat 2 jenis pengeluaran, yang tetap dan yang bisa berubah. Pengeluaran yang tetap adalah pengeluaran yang nilainya tetap setiap bulan, seperti biaya cicilan mobil. Sementara pengeluaran yang bisa berubah adalah yang nilainya bisa berbeda setiap bulan, seperti bensin atau belanja bahan makanan. Untuk menghemat sebanyak mungkin, kamu perlu mempertimbangkan kedua jenis pengeluaran ini. Pengeluaran yang bisa berubah harusnya lebih mudah untuk dikurangi karena nggak memerlukan perubahan besar dalam gaya hidupmu. Tapi kamu juga bisa menemukan penghematan yang lebih besar saat memangkas pengeluaran yang tetap. Misalnya, kalau kamu nemu apartemen yang sebulannya 1.500.000 atau di bawah 3 jutaan, itu udah cukup membantu kamu menghemat uang lebih banyak. Daripada kalau kamu sekedar mengurangi pembelian kopi beberapa kali dalam sebulan. Langkah ke-8. Tabung dan investasikan uang receh setiap bulan. Saat ini, kita bicara tentang menabung. Kita tadi membahas dana darurat. Tapi selain itu, ada cara lain untuk menabung yang bisa membantu masa depanmu. Salah satunya adalah menabung untuk dana pensiun, yang sangat penting bagi banyak dari sebagian besar kita. Banyak orang sudah memiliki dana pensiun yang diatur oleh perusahaan tempat mereka bekerja secara otomatis. Selain itu, ada juga cara menabung dengan menyisihkan uang untuk tujuan khusus, seperti membeli rumah atau membayar biaya pendidikan tinggi. Tapi ingat Ricis, investasi juga sangat penting dalam mencapai kebebasan finansial. Kamu tahu kan, banyak orang kaya menghasilkan uang mereka dari investasi. Itu karena memberikan pendapatan tanpa harus bekerja keras lagi. Memang berinvestasi memerlukan pemahaman yang baik. Jadi jika kamu masih awam, bijaksanalah untuk mempelajari atau meminta bantuan dari penasihat keuangan yang sudah berpengalaman. Langkah ke-7. Berhenti bandingkan dirimu dengan orang lain. Singkatnya begini Ricis, jika kamu sudi menghabiskan uangmu hanya untuk mencoba terlihat baik di mata orang lain, maka kamu sendiri yang harus bertanggung jawab jika keuanganmu bermasalah. Solusinya, berhentilah bergaul dengan orang-orang yang menyepelekanmu atau memandang rendah kualitas dirimu. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang-orang di media sosial atau selebriti yang membuatmu merasa selalu tidak cukup dengan apa yang sudah kamu miliki dan membuatmu harus mengeluarkan uang melebihi kemampuanmu memproduksi uang. Ini hanya akan membuatmu terperosok dalam jurang finansial yang sulit ditolong. Bahkan banyak orang yang terlihat hidup mewah di TV atau media sosial
sebenarnya tidak mampu membiayai dirinya sendiri. Mereka hanya mengandalkan penyewaan barang atau sponsor yang tidak selalu berlangsung lama. Semuanya itu hanya tipuan, riches, hanya tipuan. Langkah keenam, bebas dari utang dan lunasi utang yang merugikan. Menghilangkan utang itu memang gak mudah, riches, tapi punya utang bisa bikin kamu jauh dari pencapaian tujuan keuanganmu. Solusinya, cobalah untuk membayar utang-utang yang bikin kamu merasa terbebani. Soalnya, kebanyakan utang itu suka nambah karena bunga. Kalau kamu bayar tagihan demi tagihan setiap bulan, proses bebas dari utang bisa lama banget. Salah satu trik biar cepat lunasi utang adalah fokus menutup utang satu persatu. Begitu satu utang lunas, pindahin uang yang biasanya buat bayar utang itu ke utang berikutnya. Terus gitu sampai semua utang selesai. Langkah kelima, bayar hutang sambil tetap nabung. Jangan sampai salah langkah dengan berhenti menabung saat bayar hutang. Meskipun kamu harus lunasi hutang, kamu juga tetap bisa cari cara untuk menabung. Yang penting adalah jangan keluarin uang lebih dari yang bisa kamu hasilkan. Kadang-kadang kita tergoda buat upgrade segala sesuatu dalam hidup cuma karena gaji baru naik sedikit. Padahal seharusnya kamu bermain jangka panjang. Jangan tergiur sama godaan sebentar yang bisa ngeganggu tujuan keuangan besarmu. Makanya, kamu butuh anggaran biar tahu persis kemana uangmu pergi dan punya tujuan akhir yang jelas. Juga, jangan lupa rutin evaluasi keuanganmu sepanjang tahun, termasuk pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan aset kekayaanmu. Langkah keempat, pantau skor kredit kamu. Skor kredit adalah angka 3 digit yang mencerminkan seberapa baik atau buruk riwayat kredit seseorang. Ini adalah cara lembaga keuangan seperti bank atau pemberi pinjaman menilai resiko saat memberikan limit pinjaman atau jumlah pencairan pinjaman kepada seseorang. Kamu bisa memeriksa skor kredit kamu melalui lembaga yang disebut Biro Kredit. Salah satu biro kredit yang terkenal di Indonesia adalah cekaja.com. Pantau terus laporan kreditmu untuk cek kesalahan atau masalah yang bisa mempengaruhi skor kreditmu. Ingat, ini juga bisa ngaruh ke tingkat bunga yang harus kamu bayar untuk pinjaman atau kartu kredit. Pakai evaluasi ini untuk ngecek kemajuanmu dalam mencapai tujuan keuangan. Barangkali ada yang perlu diubah dalam anggaran untuk masa depan. Langkah ketiga, tingkatkan penghasilanmu. Pastinya kamu ingin menghabiskan uang lebih sedikit dari yang kamu dapatkan. Tapi jangan terjebak dalam pola hidup yang sangat hemat dan mengirit ya. Ingat, kamu bekerja keras untuk menghasilkan uang, jadi ada baiknya menikmati hasilnya juga. Bagaimana caranya? Nah, kamu bisa mencoba meningkatkan penghasilanmu. Ini bisa dilakukan dengan mencari pekerjaan yang lebih besar membayarnya di tempat kerjamu saat ini atau bahkan memulai bisnis sampingan. Pokoknya, tujuanmu adalah membawa masuk lebih banyak uang, sehingga kamu bisa meningkatkan gaya hidupmu sekarang. Dan masih punya lebih banyak uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Langkah kedua, jangan tergoda oleh pinjaman online. Pinjaman semacam itu seolah-olah bisa membantumu saat kamu butuh uang sebelum gajian. Tapi sebenarnya mereka bisa membuatmu terperosok dalam hutang yang sangat mahal. Tingkat bunganya biasanya tinggi sekali dan sulit untuk keluar dari perangkapnya. Lebih baik kamu mulai menabung untuk masa pensiunmu. Tidak peduli seberapa muda kamu sekarang, akan ada saatnya ketika kamu benar-benar perlu pensiun. Langkah ke-1, rencanakan pensiunmu. Pensiun adalah salah satu tahap dalam hidup yang sangat penting dan sebaiknya direncanakan dengan bijak. Ini dapat membantu kamu mencapai kebebasan finansial. Beberapa langkah yang bisa kamu ambil untuk merencanakan pensiun adalah dengan menentukan tujuan pensiun. Tentukan kapan kamu ingin pensiun dan apa yang ingin kamu capai selama masa pensiunmu. Bisa jadi ini adalah perjalanan keliling dunia, menemukan hobi baru atau bahkan pembelian komplek properti. Jadi dari situ kamu bisa menghitung kebutuhan keuangan untuk pensiun. Perhitungkan berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan pensiunmu itu. Ini juga melibatkan perhitungan biaya hidup sehari-hari, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Kamu harus tetap fokus dengan menjaga tujuanmu di dalam pikiran dan selalu memiliki keyakinan penuh pada dirimu sendiri. Setiap orang bisa mencapai kebebasan finansial. Yang mereka butuhkan adalah lebih banyak bekerja untuk itu daripada sekedar memimpikannya.
Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.